Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. Pada ayat sebelumnya kemarin sudah disampaikan karakter seorang mukmin yang bisa membangun dirinya, di mana punya pandangan jauh, menjadikan nilai-nilai kehidupan duniawinya ini sebagai modal untuk suksesnya kehidupan ukhrawi yang pasti nanti akan dijalani. Sing wonten ayate kala wingi didhawuhaken fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairun wa abqa. Tidak hanya kehidupan itu menjadi kenikmatan semata dalam kehidupan di dunia. Itu pasti karena kita ini hidup di dunia ya butuh kita menata kehidupan kita, namun bukan menata itu semata-mata kita kemudian hanya menghabiskan duniawi itu untuk nilai-nilai yang tidak punya kekuatan untuk menunjukkan kekuatan kita untuk melakukan amalia akhirah. Sing wonten mriki didhawuhaken orang-orang mukmin akan punya pandangan bagaimana kehidupan dunia yang kita tata ini itu sebagai batu loncatan, sebagai support pendorong untuk dia melakukan apa saja yang dia lakukan di dunia ini dengan baik, dengan niat yang baik, maka kebaikan itu akan melanggengkan dia dalam kehidupan akhirat. Sing cara pandang seperti itu dalam ayat ini dikatakan wa ma indallahi khairun wa abqa, karena didasari bahwa akhirat itu punya nilai yang lebih baik dan abadi. Lho gitu ya. Dunia niki ada batasan-batasan yang sudah kita tahu lah. Mungkin 80, 100 seperti kemarin sudah dijelaskan.
Sedangkan kalau itu kita bangun dengan baik, membuahkan hasil yang akan lebih sempurna lagi, yaitu menjadi amal-amal yang bernilai untuk kemuliaan kita di akhirat. Dan di akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan abadi. Kalau di dunia itu yatamatta'u bihi fiha summa yazul. Kita mungkin mengambil suatu nilai kenikmatan, kenyamanan itu pasti karena kita hidup di sini, kita butuh harta, kita butuh nopo mawon, kita nikmati, kita bisa makan, kita bisa bernafas, kita butuh memenuhi kebutuhan kita. Ini adalah mataul hayati dunia. Tapi ingat, nanti semuanya itu ada akhirnya, summa yazul. Nah, karakter yang terbangun seperti itulah akan menciptakan orang mukmin itu punya power, punya kekuatan. Dia di dalam melakukan kebaikan karena niatnya karena Allah untuk membangun nilai ukhrawinya, maka kebaikannya itu akan muncul kebaikan yang natural. Bukan kebaikan sing digawe-gawe atau kebaikan yang punya tujuan lain selain hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangan cara ngomong apike iku asli. Bukan asli, bukan apik sing karena ada tujuan-tujuan duniawi ya, materi. Misalnya kita baik sama orang agar orang itu baik dengan kita, kita baik dengan tetangga supaya tetangga itu baik dengan kita, itu pastilah. Itu hukum alam ya. Tapi ketika kita niat baik itu karena Allah, yang lainnya seperti itu akan mengikuti sendiri. Dan kebaikannya seperti itu tidak ada bosannya, karena dia ikhlas, karena dia natural melakukan kebaikan itu betul-betul karena Allah. Artinya begini, sing diapi imang kembali melakukan kebaikan pada kita, itu tidak ada urusannya. Tetangga yang kita baiki kok kemudian tidak baik dengan kita tidak pernah menyesal untuk itu, karena kita lakukan itu sudah punya nilai ukhrawi, yaitu karena Allah. Nah, anak-anakku sekalian, temriki diterusaken, lek pun itu menjadi sebuah karakter, maka orang mukmin itu wa ala rabbihim yatawakkalu. Didhawuhaken kalau iki, maka banyak menyandarkan urusannya, tawakalnya itu kepada Allah. Ini menjadi hebat karena dia tidak pernah putus asa. Selalu yang terlihat dalam pikiran dan hatinya adalah gedene welasi Allah, gedene rahmati Gusti Allah. Dia melakukan apa saja yang sesuai dengan tatanan yang baik menurut tatanan ajaran Allah. Dia tidak pernah kecewa. Orang-orang, wah aku tua saya ngelakoni api, aku tua saya ngelakoni ibadah, aku tua saya api ambil uang, tapi kenyataannya ternyata gak mendapatkan apa-apa. Oh, itu bukan urusan dia. Dia tidak ada urusannya di dunia ini mendapat apa-apa atau tidak, tapi dia yakin dengan maghfirah Allah, dia yakin dengan rahmat Allah sudah cukup. Karena yang dalam pandangan dirinya, dia pasti melakukan hal yang terbaik dengan menaati aturan Allah. Dia dijanjikan nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara sampean wong sing koyo ngeten iki kan, karakter sing koyo ngeten iki hebat apa hebat? Hebat. Artinya orangnya tangguh ya. Orangnya tangguh, kemudian tidak gampang terpengaruh apa-apa. Dia itu tidak gampang seperti kemarin kena badai, kemudian lenyap, tidak. Tapi dia eksis karena dia selalu menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yajtanibuna kabairal isma wal fawahish. Akhirnya perilakunya terbentuk. Dia konsisten tidak mau melakukan yang dilarang oleh Allah, apalagi itu dosa besar. Karena tadi itu dia paham, dia yakin bahwa Allah itu Maha menyayangi dia, melindungi dia. Lek Gusti Allah ngelarang itu sebagai bukti sayang pada kita orang-orang mukmin, maka dia dalam pandangan yang positif seperti ini, dia tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena dia tahu mesti hal itu adalah
membahayakan pada dirinya sendiri. Coba sama teliti, mana larangan Allah yang memang betul-betul kalau itu kita lakukan pasti itu membawa dampak negatif kepada diri kita. Saking sayangnya Allah diturunkan ajaran, diturunkan agama ini untuk kita. Oh, kale nyolong, kale zina, kale nginum, dijauhi semuanya. Lulek wong koyo ngeten iki kan namine yajtanibunal fawahish, maka terbentuk mentalnya kepingin enggak untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan sesuatu yang menghinakan atau dianggap hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lha gak hina ya apa? Misale di Quran muni azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Malah terus saya itu wala ta'khud bihima ra'fah. Ini kan artinya pangkate pelakunya itu kan sangat hina dalam pandangan Allah. Awake dhewe gak oleh napa? Gak oleh empati lek ono wong sing zina, tentunya dengan aturan-aturan yang ada pada fikih itu ya. Ono saksine utawa wong yang ngaku. Ini tuh dipukul sampai 100 kali. Faham tuh? Gak peduli ku lanang utawa wedok. Sama tinggali. Dulu lek hukum muni ngene jare waduh Islam itu berat, Islam itu keras. Sekarang sampean pikir. Korbannya keras mana ketika umpamanya itu diamalkan atau dipraktekkan, mungkin orang 1, 2, 3 menjadi korban karena dia melakukan perzinahan atau orang yang dirajam lah, sehingga akhirnya orang tidak melakukan dan terselamatkan. Mungkin ribuan jutaan manusia terselamatkan karena hukum ini diperlakukan, dan hukum ini adalah sebegitu kerasnya untuk menyelamatkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena penting menjaga kehormatan manusia itu, menjaga anak turunnya manusia itu, menjaga kejelasan kerabat manusia itu penting. Bayangkan ketika itu dianggap begitu saja berlalu, orang menganggap pergaulan bebas itu seperti sekarang, naudzubillah min dzalik, seperti biasa, perzinahan di mana-mana, korbannya adalah lebih kejam daripada ketika hukum Islam itu diamalkan. Mungkin yang terbunuh karena rajam beberapa orang, mungkin yang terbunuh karena dipukul beberapa orang. Tapi sekarang gara-gara pergaulan bebas, banyak anak-anak kecil yang terbunuh, yang tidak jelas nasibnya, korban aborsi, tidak jelas laki perempuannya, banyak gadis-gadis yang belum saatnya hamil, kemudian hamil, terbunuh, mati karena meminum obat, karena malu untuk melahirkan, karena belum melakukan perkawinan sah. Oh, itu sudah banyak yang tahu. Ternyata kita setelah tahu begitu, Islam itu luar biasa. Lebihan malah dicemooh, dianggap Islam itu hukumnya rimba, keras dan sebagainya. Sekarang mereka tahu, waduh, ternyata Allah itu maha kasih sayang. Lek di kali Allah dikei hukuman sing kaya ngoten kerasi supaya orang-orang menghindari itu karena korbannya berbahaya. Generasi yang tidak jelas, gurung sing pergaulan bebas yang menimbulkan kecemburuan yang tidak jelas hanya gara-gara belum jelas statusnya, gara-gara gendaan mawon kata yang terjadi pembunuhan, tarung, gegeran. Faham? Lalu terus apa kita menginginkan kehidupan yang seperti itu? Oh tidak. Orang mukmin punya karakter temriki alladzina yajtanibuna kabairal isma wal fawahish. Zina itu fawahish, ya, sesuatu yang dianggap menjijikkan, sesuatu yang dianggap menghinakan martabat manusia. Pun kemudian yang terakhir kemarin kita baca wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Orang-orang mukmin itu dapat mengembalikan atau mengendalikan emosinya. Kita pernah sepakat mengatakan bahwa kelebihan manusia itu dengan ilmu dan diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala.
Iyyaka wal ghadaba fa innal ghadaba yuzilul aqla. Au kama qol. Kanjeng Nabi matur, hati-hati kamu jangan gampang emosi. Marah yang kamu turuti, marah itu bisa menghilangkan cara pikir kita yang sehat. Fahim tuh? Kalau tahu ngejun tuh ngeten. Wong kadang-kadang ketika emosi, niku lupa ya. Yang di bahasa itu dikatakan yuzilul akla. Akal sehatnya itu menjadi kerdil, menjadi sempit. Contohnya gini, misalnya ono arek sing sekolah iku sak kelas arek 30. Dadakno wae pelajaran sing teko mek arek 5. Lho sing dioring-oring mestine sing gak mlebu iku arek selawi. Paham nggih? Tapi sing arek 5 iku sing malah dioring sing mlebu malah sing disene kancamu iku nandi ae. Wis wae pelajaran gak ono sing kok mek awakmu tok lho. Arek 5 bingung. Lho Pak, sing mlebu malah sampean oring-oring, sing gak mlebu iku sing mestine dioring oring. Paham nggih? Paham napa mboten? Itu karena apa? Karena ketika emosi itu kita lupa mendudukkan masalah sing sak mestine sing endi itu kadang lupa. Itu namanya yuzilul akal. Mula sampai di aturan fikih ku hakim itu ketika emosi, ketika marah tidak boleh memutuskan, harus tenang dulu. Mila anakku sekalian, di sini termasuk disebutkan wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Pun sak mantien kita terus sakit. Termasuk ciri khas orang-orang yang iman yang membanggakan ukhrawinya dengan membangun nilai duniawinya untuk menuju kebahagiaan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walladzina lan wong akeh istajabu kang padha nyembadani sapa alladzina li rabbi maring pangerane alladzina ajabu tegese nyembadani sapa alladzina ing Rabb ila ma maring barang ta'ahum kang ngajak utawa kang ngundang sapa Rabb ing alladzina napa sing ditugasaken kali Allah niku ditaati. Sapa ilahi maring man minat tauhidi nyatane saking tauhid njogo tauhide kelawan bener. Niki karakteri cirine wong mukmin. Di mana saja dia akan tidak pernah berpaling kepada Allah. Dia hidup di mana saja akan menjaga imannya kepada Allah. Lek niku ada aja, orang itu akan selalu terjaga. Ya apa dia akan melakukan hal yang tidak baik karena dia yakin dalam pengawasan Allah. Ya apa dia akan melakukan hal yang tidak benar karena dia yakin dia hidup dan dia bisa melakukan semua aktivitas itu karena pertolongan Allah. Mosok pertolongannya Allah digunakan untuk melawan Allah. Ini tauhidnya gak iso ati ngono iku. Maka wong mukmin itu salah satunya adalah tadi yang terjaga itu adalah orang-orang yang ketika diperintahkan oleh Allah dia mengikuti nopo sing pun dituntun sing ditentokaken kali Allah. Walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah. Kemudian dia menjaga sholatnya, tauhidnya dijogo, ibadahnya dijogo, sholatnya dijogo. Wa aqamulan padha nglanggengake sapa alladzina as-sholata ing sholat adamuha tegese nglanggengake sapa alladzina ing sholat. Ini luar biasa aja. Salat niku nglatih tiyang niku diantaranya di samping itu bentuk ibadah pengabdian kita pada Allah. Wong niku lek njogo salat niku terlatih hidupnya disiplin. Karena salat itu punya waktu-waktu yang telah ditentukan. Contohnya sak mangkin maghrib. Saman saiki salat isya sah napa mboten? Mboten sah. Tertib sekali ya isya, maghrib ya
Jadi sebegitu hebatnya sholat itu mengajak kita untuk disiplin, mengajak kita itu tertib ya. Terus anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan garansi khusus pada orang yang sholat. Padahal sholat itu untuk kita. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala karena Allah sayang kepada kita, supaya kita tidak jadi orang yang kemudian terbebani dengan segala hal yang sebetulnya kita tidak mampu menyangganya karena keterbatasan kita, karena ketidaktahuan kita. Maka kula kali panjenengan menjadi sangat ringan karena punya sandaran yang maha segala-galanya, yaitu Allah. Maka di saat-saat tengah-tengah waktu kita menjalani kehidupan ini, di situ ada sholat. Mengawali waktu siang kita sholat subuh, di tengahnya kita sholat duhur, sorenya kita sholat asar, kemudian malamnya masuk kita sholat maghrib, kemudian menjelang kita istirahat sholat isya. Kalau sama sih tambah lagi mujahadah. Betapa sholat itu hadir di tengah-tengah aktivitas yang kita jalani, baik siang maupun malam, sebagai bukti penjagaan langsung Allah kepada kita, supaya kalau kalian panjang gak lepas, sehingga kita kemudian menjadi berat dalam hidup ini, punya sandaran yang kokoh yang membuat kehidupan, yaitu Allah. Dengan cara apa? Kita matur-matur nang Allah. Dengan cara apa? Kita sambat-sambat nang Gusti Allah. Dengan cara apa kemudian kita bisa menyerahkan diri kepada Allah? Jawabnya diantaranya adalah dengan sholat kita. Maka orang-orang yang sholat itu pasti akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh. Secara psikologi ngoten ya. Wong niku lek gak tahu duwe sendenan sing dia yakini dapat membantu dia, maka dia tidak akan nyaman. Tapi ketika orang itu punya sandaran hati bahwa pasti ini adalah yang saya sandarkan, diri kita itu adalah yang maha segala-galanya, yang pasti bisa menolong saya, dia akan tenang. Faham tuh? Kontak takoni, apa arek-arek itu kok urip tenang di omahe? Karena dia yakin dilindungi oleh orang tuanya. Paham nggih? Apa arek-arek kok kerasan di pondok? Karena dia yakin di tempat yang dilindungi dan diasuh oleh para asatidnya, dia menjadi tenang. Bayangkan kalau sama sekarang sampean misalnya mungkin melaku sendiri di tengah hutan, sama tidak akan nyaman. Karena berpikir ada bahaya, terus siapa yang melindungi saya? Faham? Tapi anak-anakku sekalian, di tengah kehidupan dunia sing koyo ngene, ketika orang itu punya iman, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak pernah ada ketakutan, tidak pernah ada kekhawatiran, karena dia yakin dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang sholat niku didawuhaken walayan surannallaha mayyan suruh innallaha laqawiyyun aziz. Ya, Gusti Allah itu akan pasti menolong orang-orang yang menolongnya. Ini bahasa Allah kayak ngoten niku saking welase Gusti Allah. Innallaha laqawiyyun aziz, karena Allah maha kuat, maha mulia. Sinten sing ditolongi kali Gusti Allah dan pasti ditolong oleh Allah. Temeriku lami lam taukid, nune ya nun taukid, menunjukkan betapa seriusnya Allah matur nih untuk meyakinkan kula kali panjenengan iki kawula niki cek oleh temenan bersandari nang Allah. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah, yaitu orang-orang yang ditempatkan oleh Allah di muka bumi ini, mbuh Indonesia, mboten pundi, mbuh kutha, mbuh desa, aqamus shalah. Mereka menjaga, melanggengkan sholatnya. Ini termasuk yang digaransi oleh Allah, hidupnya akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Mulane sama kudu yakin kali kula kaum santri ini khususnya. Wala awake dhewe kudu njaga sholate. Dengan kita jaga sholat kita, saman padha magri awake dhewe dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa amruhum lan utawi perkarane alladzi yabdu kang pertelo apa amruhum lahum keduwene alladina iku syura den musyawarahake bainahum ing dalem antarane alladina yatasyawaruna tegese padha musyawarah sapa alladina fihi ing dalem amrihim wala ya'jiluna lan ora padha kesusu sapa alladzina. Puniki sampean rungaken saestu. Lek kita ciri-ciri ini ada pada kita ya, sampean kudu syukur, sampean kudu matur nuwun dan terus itu istiqomahkan. Lho aku kok wis salat. Alhamdulillah. Lho aku kok wis ngedohi maksiat. Santriku dilatih koyok ngono, hidupnya dijaga untuk tidak melakukan melanggar kepada Allah. Sekali lagi sampean bersyukur, alhamdulillah. Oh santri itu kok mindsetnya membangun dirinya itu tidak hanya untuk duniawi, tapi duniawi dan ukhrawi, cocok ambil Quran, alhamdulillah. Terus niki diterusaken. Nopo-nopo wong sing iman nang Gusti Allah niku mengutamakan musyawarah. Nah sama di pondok dilatih ono istilah sawir utawa musyawarah. Ya awalnya dari urusan ilmu ini, karena ilmu ini ya al-aham. Kalau bahasa taklim, ilmu itu urusan amrun azimun, perkara yang besar. Perkara yang lain aja dimusyawarahkan, lho mosok ilmu sing perkara gede gak dimusyawarahkan. Kita pelajari di dunianya, begini dimusyawarahkan. Awane sekolah, begini didiskusikan. Karena ini amrun azimun, perkara sing penting. Supaya apa? Pahami bener, gak salah paham. Dengan diulang, dimusyawarahkan, pemahaman itu akhirnya dapat kita simpan dalam file kita. Kemudian menjadi pegangan kita untuk melangkah. Hujahnya dengan ilmu. Oh aku tinggal lakoni ngene sing bener ngene, dasari iki. Fahim tuh. Cara hati praktek bongkar mesin dasari ngene. Orang ngawur, orang mau dipredeli tok gak iso balekno. Lha ngono akeh tunggali. Ngene mboten? Nggih. Contone mawon kaya ngoten. Nglakoni tatanan agama ora syukur nglakoni, tapi tahu tata caranya. Kayak ngaji mangsuri, oh carane jamak iku ngene, carane ngosor iku ngene. Itu adalah dengan ilmu. Nah anak-anakku sekalian, apalagi kalau kita aplikasikan dalam nilai kehidupan, itu juga seperti itu. Berangkat dari yang paling kecil keluarga lah, masyarakat lah. Udah nak musyawarah, ambil bojo ya sering berdiskusi, ambil anak, niku dikengken kali Allah berkomunikasi. Oke, dikir komunikasi. Lek wong tuwa nang anak niku ngomongnya sing biqaulin sadid, ngomong sing apik. Lek anak nang wong tuwa ngomongnya ambil sing bahasa sing memulia. Itu ada komunikasi artinya. Ya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ngomong nang wong tuwa sing apik, ojo ngomong nyentak-nyentak gak oleh. Artinya iki urusan sak keluarga mawon ada komunikasi yang seperti itu. Wong tua nang anak yang ngono. Wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dikon ngomong sing sae. Lek wong tua ambek anak komunikasinya terbangun dengan baik, anak merasakan mendapat kasih sayang yang cukup, cara melangkahnya dapat gambaran sing gamblang teko wong tua, nyaman anak itu. Orang tua juga akan merasakan gembira karena anaknya bisa diajak komunikasi yang baik, nurut diarahkan ke langkah yang diinginkan oleh orang tua, yang otomatis karena orang tua itu sudah banyak mengenyam kehidupan, makan garam, lebih tahu, sehingga komunikasi sangat penting antar generasi sing tua ambek sing enom. Paham ja? Akan terbentuk baik. Itu namanya musyawarah. Dengan masyarakat seperti itu di pondok dibiasakno tiap sak bulan sekali ada musyawarah. Sehingga kita melangkahnya itu bukan melangkah yang kesusu yang tidak terarah, tapi melok konsep sing ditata kali Quran. Napa niku? Lek ana apa-apa perkara yang ada di antara kita, hendaknya di dalam melangkah mengambil keputusan itu berdasarkan musyawarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
niku sudah di backup oleh wahyu sing mesti bener. Tapi di dalam melangkah nopo-nopo Kanjeng Nabi sing diperintah wasyawirhum fil amr. Muhammad lek ana apa-apa ngejak musyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lek sudah musyawarah, sudah ada keputusan, kemudian ditetapkan, kemudian melangkah, fatawakkal 'ala Allah. Sudah serahkan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi anak-anakku sekalian, seindah itu orang mukmin itu melangkah, dia tidak pernah jauh dari tuntunan Allah dan akan mewujudkan suatu karakter yang luar biasa. Tadi cirinya adalah selalu dia melakukan hal apa-apa tidak karena faktor sing macam-macam, natural sekali karena tumbuh dari keikhlasannya. Dia menjaga dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah karena rumongso bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik untuk dirinya. Kemudian ketika Allah memanggilnya, dia taat, sholat yang merupakan perlindungan untuk dirinya, berkomunikasi dengan Tuhannya, dia lakukan secara kontinu, secara istiqomah, dan barusan disampaikan jika ada masalah apapun dalam mengatasi kehidupan, apapun yang terjadi, perkara nopo mawon yang dihadapi, selalu tidak dilakukan dengan ketergesa-gesaan, tapi didasarkan dengan musyawarah. Ini adalah ciri daripada orang-orang mukmin. Wa mimma lan saking barang rozaknahum kang paring rezeki ingsun hum ing mukminin a'tainahum tegese paring ingsun hum ing mukminin iku yunfikuna padha ngetokake sapa mukminin padha nafaqoake sapa mukminin fi taatillahi ing dalam taat maring Allah. Dia tidak bakhil, dia tidak kikir, dia proporsional, dia tahu bahwa rezeki itu diberi oleh Allah, maka dia gunakan untuk taat kepada Allah. Mau zakat, zakatnya dibayar, dia mau berbagi, bersedekah dengan yang lain. Allah menjanjikan kebahagiaan dalam hal ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang itu tidak akan bisa albirro, bahagia, nyaman, tenang kalau dia tidak mau berbagi dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dia infak, dia gunakan untuk membiayai kehidupannya, keluarganya. Di jalan Allah dia mau berinvestasi, dia mau bekerja, dia mau melakukan usaha keras. Yang semua itu didasari karena ketaatannya kepada Allah. Dan ketika Allah memberikan rezeki kepadanya, dia amanah. Bukan rezeki itu kemudian digunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi dalam koridor ketaatan dia lakukan segalanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk sifat-sifat orang mukmin. Lah sampean kali kula ya latihan mulai saiki sik cilik niki ja, nek pondok niki. Lek awake dhewe dikai kelebihan kali Allah iling. Kok kiriman rupane turah, ojo moro dibungkus dibuat, temannya dipanggil, dijak mangan itu namanya latihan mimma razaqnahum yunfi. Wong kok lali oleh berkat kon kunci dek lemari nganti boso. Jangan. Tapi kita tahu bahwa awak dhewe iki oleh rezeki, wong tuwa ngirimi lebih, misalnya ya. Niki rezeki kita Gusti Allah, timbangane mubadir lek tapangan dhewe kok malah ndadekno awake dhewe kewareken, malah awake dhewe lara weteng. Oh, tak berbagi ambek teman saya. Iki lek dipangan meneh mamburek ndoki, ya jadi simpen ya dipangan bareng umpamanya seperti itu. Itu artinya kita berlatih kreatif, berlatih positif, ngono lho Kang. Kadang-kadang kan wong ini ya dicekel temenan dunia nih, bakhile luar biasa. Dia lupa bahwa sebetulnya dia dengan itu bisa melakukan kebaikan yang luar biasa. Misalnya dia bisa zakat, dia bisa sedekah. Berapa orang yang terselamatkan dengan rezeki yang dititipkan oleh Allah pada dirinya. Kemudian tadi itu cara pikirnya adalah ukhrawi.
ketika dia nafkahkan, ketika dia sodakokan, ketika dia jariahkan, kan sebetulnya itu tidak hilang ya, tapi menjadi BCA, menjadi bank cicilan akhir. Karena dia akan membangun dari nilai itu dan tidak hilang, itu ketemu untuk nilai ukhrawinya. Dan sebetulnya yang kita miliki betul ya yang kita sodakokan, yang kita infakkan, itu akan ketemu. Nah sing saiki itu gawe jajan, gawe mangan ya wis mari mangan wareg entek wis dadi ngono iku. Ilang. Tapi sing niku wae mboten ilang. Sing gawe tuku kitab, gawe tuku sarung, gawe tuku kupluk, gawe biaya bar syariah, gawe biaya golek ilmu itu ndak hilang, Cak. Kelihatannya hilang, tapi karena niatnya itu untuk ilmu, ilmu itu akan membawa keselamatan dirinya, berarti dia sedang membangun imannya, niku semuanya ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mila anakku sekalian, melalui ngaji ini kita memotivasi diri kita mengevaluasi. Wis ana ta ciri-ciri sifat orang-orang mukmin pada diri kita. Lek ono, ayo itu terus kita bangun. Kok sifat-sifat itu gak ono, segera kita benahi. Oh, aku berarti melangkah keliru. Qur'ane muni ngene, berarti sifat-sifat ini harus saya bangun pada diri kita. Faham? Dengan cara begitu kita akan bisa menemukan diri kita dan kita akan bisa menyelamatkan diri kita, yang pada akhirnya kita akan memupuk kekuatan membangun kemuliaan pada diri kita untuk kemuliaan kita dunia dan akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.